Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan Johnson. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang teori keperawatan Johnson, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yani Rahmawati. Saya dari kelas 1A1 dengan NIM 2502010229. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori keperawatan Johnson. Nah, buat teman-teman semuanya nih, ada yang udah tahu belum apa yang dimaksud dengan teori keperawatan Johnson? Mungkin banyak yang belum tahu ya tentang keperawatan Johnson. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu teori keperawatan Johnson. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang teori keperawatan Johnson, saya ingin memberitahu siapa sih Johnson, di mana dia lahir, dan sebagainya. Dorothy E. Johnson atau biasa sering kita panggil Johnson merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Beliau lahir pada 21 Agustus 1919 di Savannah, tepatnya di Georgia. Dorothy E. Johnson ini dikenal sebagai pioneer of system model. Beliau meninggal pada bulan Februari 1999 ketika usianya 80 tahun. Oke, next saya akan memberitahu model konsep teori keperawatan Johnson itu bagaimana. Model teori keperawatan Johnson adalah dengan pendekatan sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas baik di lingkungan internal maupun eksternal, dan juga memiliki keinginan dalam mengatur dan menyesuaikan dari pengaruh yang ditimbulkannya. Johnson juga memandang individu sebagai sistem perilaku yang terdiri dari subsistem yang saling berinteraksi dan bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan. Oke, lanjut saya akan menjelaskan subsistem perilaku menurut Johnson. Yang pertama ada afiliasi, yaitu bentuk pemenuhan kebutuhan tambahan dalam mempertahankan lingkungan yang kondusif dengan menyesuaikan kelangsungan hidup sosial keamanan. Dan yang kedua, ingestive yang berhubungan dengan kapan dan banyaknya bagaimana, kapan dan banyaknya makan dan minum. Yang ketiga, seksual. Yang keempat, eliminasi atau berhubungan dengan bagaimana, kapan dan cara dan banyaknya zat. Dan yang kelima, ketergantungan, bagian yang membantu sistem perilaku dan mendapatkan bantuan kedamaian, keamanan, serta kepercayaan. Dan yang keenam, achievement atau tingkat pencapaian prestasi melalui keterampilan yang kreatif. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu gabungan, yaitu tambahan dalam mempertahankan lingkungan yang kondusif dengan menyesuaikan dalam kehidupan sosial, keamanan, dan juga kelangsungan hidup. Oke, lanjut saya akan memberitahu asumsi keperawatan Johnson. Yang pertama ada perawatan, yaitu pandangan Johnson adalah tindakan eksternal untuk memberikan organisasi perilaku pasien ketika pasien dalam kondisi stres dengan memakai mekanisasi atau pengaturan-pengaturan yang berkesan atau dengan penyediaan sumber daya. Yang kedua, orang atau pesan. Johnson memandang perilaku sebagai sistem dengan pengulangan dan cara bersikap dengan maksud tertentu yang menghubungkan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, kesehatan. Johnson memandang kesehatan sebagai suatu kondisi yang sulit dipahami dan dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor biologi, psikologis, dan sosial. Yang keempat, yaitu lingkungan. Dalam teori Johnson, lingkungan terdiri dari seluruh faktor yang bukan bagian dari sistem perilaku individu, tetapi hal itu mempengaruhi sistem dan dapat dimanipulasi oleh
perawat. Lanjut, apa sih peran-peran perawat dalam teori keperawatan Johnson? Yang pertama, menilai ketidakseimbangan dalam subsistem perilaku. Yang kedua, merencanakan dan melakukan intervensi untuk memulihkan keseimbangan. Yang ketiga, yang terakhir, memfasilitas adaptasi pasien terhadap sektor eksternal maupun internal. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kita dapat dari teori keperawatan Johnson yaitu teori keperawatan Johnson menekankan pada pemahaman pasien sebagai sistem perilaku yang kompleks. Fokus utamanya adalah keseimbangan antar subsistem untuk mencapai kesehatan yang optimal.